Good morning, everyone. Nice to see you again. This time, we want to praise our God because He is our Savior. Let's sing, Bila Aku Yesus, buat kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat sepanjang malam hingga sampai pada pagi hari ini. Kami boleh ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, jika sebentar kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan Yesus kami boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh sehingga kami boleh mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair salju. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami belajar dari firman Allah. Tuntun kami, berikan kami hikmat bijaksana supaya apa yang kami baca dan kami dengar kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. I am ready to go. Ready adalah kata yang selalu diikuti dengan tindakan ataupun perbuatan untuk segera melakukannya. Anak-anak, ketika kamu diberikan tugas ataupun tanggung jawab, apakah melakukan tugas itu dengan segera, dengan mengatakan ready, atau justru menunda-nunda pekerjaan itu sehingga tugasnya semakin banyak? Anak-anak, mari belajar untuk melakukan tugas dengan segera. I am ready dalam tugas apapun. Pada masa kerajaan-kerajaan Yehuda, ada banyak raja yang memerintah atas kerajaan Yehuda. Di antaranya ada raja yang jahat, yang melakukan penyembahan berhala, yang tidak takut kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang tidak dikehendaki Allah. Bahkan bangsa Israel pun mereka menyembah berhala. Mereka lupa akan kebaikan dan mukjizat-mukjizat pertolongan Allah yang diberikan kepada mereka. I am ready to go. Kata ready selalu diikuti dengan tindakan ataupun perbuatan untuk segera melakukannya. Anak-anak, jika kamu diberikan tugas atau tanggung jawab, apakah kita segera melakukannya?
menunda-nundanya, sehingga pekerjaan itu, tugas tersebut akan menumpuk dan kita tidak mengerjakannya. Mari belajar, setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, kita segera melakukan dan jangan menunda-nunda. Katakan, I am ready dalam tugas apapun. Mungkin kamu katakan, jika tugas itu gampang dilakukan, maka saya segera melakukannya. Tetapi jika tugas itu banyak, saya akan segera menundanya. Anak-anak, hari ini kita mau belajar bagaimana kita siap mengerjakan tugas tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kita. Dalam masa kerajaan bangsa Yehuda, mereka dipimpin oleh banyak raja. Ada di antara mereka raja yang takut akan Tuhan, tetapi juga ada yang jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan apa yang tidak dikehendaki Allah. Mereka melakukan penyembahan berhala. Bahkan mereka membawa bangsa Israel juga untuk melakukan apa yang jahat di mata Allah. Mereka lupa akan kebaikan dan mujizat-mujizat yang dilakukan Allah kepada mereka. Tetapi Allah kita Allah yang penuh kasih, Allah yang sudah memilih bangsa Israel menjadi umat covenant-Nya, tidak membiarkan bangsa itu binasa, tidak membiarkan bangsa itu terus-menerus ada di dalam dosa. Allah mengutus para nabi untuk memperingati bangsa Israel, menegur bangsa Israel supaya mereka kembali kepada Allah. Seorang nabi yang bernama Yesaya. Yesaya hidup pada zaman kerajaan Uzia, Yotam, Hizkia. Pada waktu itu bangsa Israel hidup di dalam kejahatan dan menyembah berhala. Tetapi Allah ingin bangsa Israel kembali kepadanya, sehingga Dia tidak membiarkan bangsa Israel terus-menerus di dalam dosa. Dia mengutus Nabi Yesaya untuk memperingati bangsa Israel. Pada waktu itu, Yesaya mendapat penglihatan daripada Allah. Yesaya melihat tahta kerajaan Allah yang kudus dan begitu mulia. Allah tidak membawa Yesaya untuk melihat keramaian, tetapi Allah memperlihatkan kepada Yesaya kerajaannya yang kudus dan kerajaannya yang mulia. Ketika Yesaya melihat hal tersebut, dia menyadari bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Dia menyadari bahwa dia adalah seorang yang najis bibir. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, dia mengatakan, celaka, celakalah aku. Anak-anakku, pada zaman itu, ketika manusia yang berdosa melihat Allah yang kudus, maka manusia akan mati. Mati karena dosa. Dosa membawa pada kematian. Itu sebabnya Yesaya mengatakan, celaka, celakalah aku. Aku adalah seorang yang najis bibir. Yesaya sadar bahwa dia seorang yang berdosa. Anak-anak, apakah kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa? Apakah kita pernah memikirkan perkataan, sikap, dan tindakan kita menimbulkan dosa? Apakah kita pernah merenungkan bahwa apa yang kita katakan dan kita lakukan itu adalah dosa? Yesaya, ketika dia melihat
melihat Allah yang kudus, dia sadar, saya orang berdosa. Saya orang berdosa. Saya adalah orang yang najis bibir. Dan saya hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Mari kita perhatikan sekitar kita. Bahwa kita hidup di tengah bangsa yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Mari kita melihat dan mengoreksi diri kita. Apakah kita juga adalah orang berdosa? Apakah kita juga adalah orang-orang yang memiliki perkataan yang tidak benar, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan? Itulah yang dikatakan Nabi Yesaya. Dia belum bisa mengatakan, I am ready, I am ready. Belum. Karena apa? Karena dosa. Manusia tidak dapat melakukan kebenaran, tidak dapat melakukan apa yang dikehendaki Allah karena dosa. Lalu bagaimana supaya kita dapat melakukan kehendak Allah? Apa yang kita lakukan? Lihat, belajar dari Nabi Yesaya. Dia menyadari keberdosaannya. Dia sadar bahwa saya ini adalah seorang yang berdosa. Sehingga dikatakan Yesaya mengalami pengudusan. Allah menghapus dosa manusia. Allah mengampuni dosa manusia. Mengampuni orang yang sadar akan dosa dan memohon ampun kepada Tuhan. Sehingga Yesaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Lalu kita melihat apa yang dialami Yesaya. Dia mengalami perubahan karena pengampunan daripada Allah. Setelah itu Allah berkata kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau bekerja untuk aku? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang disampaikan Allah kepada setiap kita orang-orang yang percaya. Apakah engkau mau diutus oleh Allah? Apakah engkau mau menjadi saksi? Apakah engkau mau menyampaikan kebenaran dan menjadi contoh kebenaran itu bagi setiap orang? Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Ini aku Tuhan, utuslah aku. I am ready to go. I am ready. Saya siap melakukan tugas yang diperintahkan Allah. Mengapa Yesaya dapat melakukan tersebut? Mengapa dia mengatakan I am ready to go? Saya siap beritakan Injil. Karena dia sudah mengalami pengampunan dan pengudusan daripada Allah. Yesaya diutus Allah kepada bangsa Israel untuk menyampaikan kebenaran, supaya bangsa Israel segera berbalik dari dosanya dan kembali kepada Allah. Anak-anakku, setiap orang yang percaya kepada Yesus telah memperoleh pengampunan dosa dan memperoleh keselamatan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Apakah kamu mau memberitakan ini kepada setiap orang? Apakah kamu mau menjadi saksi kebenaran itu? Yesaya menyadari bangsanya yang sedang hidup di dalam dosa dan kejahatan, sehingga dia bersiap dan bersedia untuk menyampaikan kebenaran firman Allah kepada seluruh bangsa Israel. Anak-anakku, mari kita datang kepada Tuhan, meminta kekuatan dan pertolongan Tuhan, supaya kita dimampukan untuk dapat menjadi saksi, menjadi terang kebenaran itu bagi setiap orang. Bersiaplah untuk mengabarkan keselamatan.
Bersiaplah untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Menjadi terang melalui sikap, melalui perkataan, melalui tindakan kita adalah wujud pemberitaan Injil. Jika Allah memanggil dan mengutus kita menjadi anak-anak terang dan memberitakan Injil bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, mari kita datang kepadanya, merendahkan hati dan katakan, saya siap pergi, saya siap memberitakan Injil, saya siap untuk menjadi teladan bagi setiap orang, saya siap untuk mengatakan dan melakukan kebenaran itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, bahwasanya Tuhan mengutus kami untuk menjadi saksi, menjadi terang, memberitakan Injil, bahwa hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kami adalah anak-anak yang mengikuti Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami, dan memberitakan keselamatan kepada semua orang. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, ayat hafalan kita tertulis dari Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.